32LB 530A. Jadi ini kerusakannya, dia TV bisa standby ya, namun dia lampu indikatornya berkedip-kedip, protek ya. Ya, nyala. Tapi nanti selang beberapa menit dia akan protek, mati sendiri ya, mati sendiri, lalu dia hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, gitu seterusnya. Tapi jika dia saat dingin seperti ini, dia masih mau menyala ya, normal. Tapi nanti nunggu beberapa saat dia akan protek, mati, hidup, mati sendiri ya. Kita akan tunggu sebentar. Terkadang dia mati seperti ini agak lama, lalu nanti menyala sendiri lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia nyala mati terus menerus. Setelah dia hidup beberapa menit ya. Jadi kita akan langsung bongkar apa sebenarnya permasalahan TV ini ya. Ya oke, di sini udah saya bongkar TV-nya. Jadi seperti ini dalamannya ya, bagi teman-teman pemula yang baru menggeluti TV. Ini namanya blok power supply ya, regulator. Sini mainboard ya. Lalu ini tadi sensornya untuk lampu standby, sudah saya buka sekalian. Lalu di sini ada T-con, timing control ya. Jadi untuk kasus seperti ini, dia hidup mati sendiri ya. Berarti artinya TV ini ada yang memerintahkan on dan off. Kita akan coba lagi, saya akan colok TV-nya, kita akan perhatikan lagi apakah penyakitnya masih sama ya. Saya akan colok. Oke, sudah menyala. Ya, backlight-nya udah hidup. Nah, dia mati ya. Baru nyala lagi. Mati lagi. Hidup lagi ya. Sekalian kita perhatikan lampu sensornya itu berkedip-kedip seperti ada perintah. Jadi seperti itu. Nah, itu. Ya. Jadi seperti itu terus menerus kalau dia TV ini sudah panas, sudah dihidupkan ya. Tadi karena sudah sempat dihidupkan beberapa menit, sekarang dinyalakan kembali, dia kasusnya seperti itu, berkedip-kedip, hidup mati, hidup mati. Jadi karena ada perintah on dan off, berarti artinya ada sesuatu perintah ya untuk menghidup matikan TV ini, bisa jadi melalui tombol ya, ataupun bisa juga melalui sensor remote ya. Jadi untuk memperbaiki sebuah televisi kita harus mempunyai acuan ya. Jadi kita harus punya acuan untuk memperbaiki sebuah televisi, agar pengerjaan kita bisa lebih singkat ya, tidak kesana kemari. Jadi untuk kasus seperti ini, karena dia ada perintah on dan off ya, melalui tombol atau melalui sensor remote ya, jadi cukup kita melakukan pengecekan melalui acuan saja ya. Jadi untuk kasus seperti ini, kalau dia memang ada perintah on dan off ya,
Dari mana asalnya perintah on dan off? Jadi perintah on dan off bisa melalui remote ya. Ini sensor remote, melalui remote untuk menghidup matikan, mencari program ya, membesarkan volume dan lain-lain, atau dia bisa juga melalui tombol. Karena tombol manual ini juga bisa untuk menghidup matikan TV, memindahkan channel dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada dua terhubung kabel yang dari mainboard ya, satu masuk ke tombol dan satu lagi masuk ke sensor remote. Nah, jadi saya mencurigai ya, kemungkinan perintahnya error ya, bisa jadi karena sensornya ini bermasalah atau tombolnya bermasalah, short halus bisa juga, atau di area sensornya ini ada short halus ya, jadi membuat perintah on off secara otomatis ke mainboardnya ya. Atau bisa jadi juga memang karena ada masalah di area mainboard ya, bisa karena short halus, ataupun di sini tegangannya bisa juga berdenyut-denyut ya di area mainboardnya. Bahkan bisa juga jadi dari power supply-nya yang tegangannya tidak stabil. Nah, bisa jadi tegangan dari power supply-nya ini ke mainboardnya itu dia berdenyut-denyut ya, naik-naik turun, jadi bisa mengakibatkan TV-nya hidup mati sendiri ya. Namun saya nggak usah cek kesana kemari dulu, nggak usah melakukan pengukuran tegangan, tapi saya menggunakan acuan aja terlebih dahulu. Jadi saya akan coba cabut ya salah satu kabel yang menuju sensor remote atau ke tombol manualnya ini. Di sini ada dua tombol, ada dua kabel, satu menuju tombol ya, satu menuju ke sensor. Jadi saya akan coba buka dulu salah satu kabelnya ini ke tombolnya ya, lalu kita akan nyalakan TV-nya. Apakah kasusnya masih sama, hidup mati ya. Saya akan cabut yang ke tombol ya. Nah, lalu saya akan nyalakan TV-nya, lalu kita lihat nanti apakah TV-nya masih hidup mati. Saya akan colok. Di sini lampu sudah berkedip ya, di sini sudah berkedip, namun dia tidak langsung on ya. Tadi saat kabel ini terpasang dia langsung on, sekarang dia nggak mau langsung on, nggak mau langsung hidup setelah dicolok ya. Jadi kita akan perintahkan on dari remote, kita akan hidupkan. Dia sudah menyala sendiri sebelum saya pencet tombol ya. Saya akan matikan lampu supaya lebih terlihat ya. Nah, jadi seperti itu, dia masih mati hidup ya. Dia hidup lagi ya, dia mati lagi ya. Ini saya remote saya letakkan di sini, nanti teman-teman pikir saya pencet remote ya, itu remote-nya. Nah, dia hidup lagi, mati lagi. Ya, jadi setelah dibuka kabel yang ke tombol, dia penyakitnya tetap sama. Itu artinya tombolnya ini bagus, nggak ada masalah. Berarti di tombol manualnya ini tidak ada yang error ya. Karena setelah dicabut kabelnya, dicolok kembali, dia masih tetap hidup mati. Saya akan cabut TV-nya. Lalu sekarang saya akan pasang kembali kabel yang menuju tombolnya tadi ya. Lalu coba sekarang saya akan membuka kabel di sensor ini ya. Tadi kan kita sudah buka di kabel menuju tombol ya, namun hasilnya tetap sama. Sekarang kita akan buka yang menuju sensornya. Saya akan lepas, lalu kita akan cok ulang TV-nya, kita akan hidupkan ya. Sudah saya nyalakan, sudah saya colok, TV-nya nyala.
Sekarang kita akan perhatikan apakah masih berkedip-kedip mati hidup ya. Nampaknya di sini setelah dicabut papan PCB dari sensornya, dia TV-nya ini udah nggak hidup mati lagi. Tapi kita tunggu beberapa menit. Apakah penyakitnya masih sama? Nah, jadi kita lakukan hal seperti ini agar analisisnya itu lebih cepat ya. Jadi kita nggak harus cek ke sana kemari komponen yang lain ya. Jadi kita cukup melakukan seperti ini agar analisis perbaikannya itu lebih cepat dan lebih transparan. Jadi kita tahu nanti memperbaikinya di area mana ya. Nah, di sini TV-nya sudah tidak mati-mati lagi setelah dibuka sensor ini, tapi kita akan tunggu. Saya akan tunggu beberapa menit. Ya, ini udah 1 menit tadi saya skip videonya. Udah hampir 2 menit ya. Namun TV-nya sudah tidak mati-mati lagi. Nah, jadi kesimpulannya sekarang ada 2 ya. Bisa jadi rusak di bagian papan PCB untuk sensornya ya. Atau bisa jadi ada masalah di area kabel yang menuju ke mainboardnya ya. Bisa jadi dia ada masalah di area mainboardnya sini ya. Atau ada yang short halus kabel yang menuju ke papan PCB-nya. Nah, jadi untuk hal seperti ini ya, bisa kita coba cek dulu ya. Ada di sini beberapa kapasitor ya atau resistor di dalam sini. Mungkin nilainya itu ada yang molor ya. Atau coba kita akan panasi ya. Nah, sensornya ini menggunakan solder, kita akan coba solder ulang semua ya. Atau kalau memang teman-teman punya stok, saya akan coba cari dulu stok sensor seperti ini ya, bawaan LG. Saya akan cari dulu, lalu saya akan coba pasangkan. Nanti kita akan tes, nyalakan lagi TV-nya. Kalau memang nanti setelah kita ganti sensor ya, TV-nya udah nggak mati-mati, berarti kita cukup sudah dipastikan 100% yang perlu kita perbaiki di bagian sensor. Nggak perlu kita lagi perbaiki di bagian mainboard. Saya akan cari sensornya yang cocok ya. Saya akan cari dulu yang sensornya sama ya. Ya, sepertinya di sini ada bekas copotan dari pecah layar ya. Nah, jadi saya akan cabut dan pasangkan sensornya aja. Lalu kita akan coba kembali TV-nya ya, apakah masih hidup mati. Setelah diganti sensornya ya. Jadi kalau nanti ini udah nggak hidup mati lagi, berarti peak 100% memang permasalahan ada di sensor. Bisa teman-teman solder ulang ya, dicek kapasitornya nanti atau resistornya, atau kalau ada sensornya silahkan diganti. Saya akan colok ya. Di situ udah menyala TV, namun dia tidak langsung on ya. Jadi kita akan coba nyalakan dari remote. Dan kita tunggu beberapa saat. Apakah dia masih mati-mati?
Jadi kalau dia nggak mati-mati lagi, jadi kita nggak perlu memperbaiki di area mainboardnya dan mengecek-ngecek tegangan yang lain ya. Jadi perbaikannya bisa lebih singkat dan lebih akurat. Sepertinya di sini nggak lagi mati-mati, tapi kita akan tunggu lagi beberapa menit. Memang untuk kasus-kasus LG ya, beberapa kali saya nemuin kasus seperti itu. Pernah juga di LG seri 32LB550 ya. Di LG seri 32LN5100 juga pernah dapat di kasus seperti ini. Karena memang untuk apa ya, merek LG ini sering kasusnya seperti itu. Terkadang kita sering mendapatin kasusnya saat dicolok ya, cuma berkedip sekali lampu merahnya ya, habis itu TV-nya nggak bisa di on ya, kadang dia mati total, dan kebanyakan kasusnya kerusakan di area mainboard. Nah, jadi di sini udah hampir semenit ya, 1 menit itu dia sudah tidak mati-mati lagi TV-nya. Ya, jadi udah saya skip sekitar 5 menit lebih ya. Namun tetap TV-nya tidak ada mati-mati lagi seperti yang tadi ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman ya, pemula khususnya jika menemui kasus seperti ini ya. Jadi pengecekannya seperti itu supaya lebih singkat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.